Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bisnis plan ya, seperti yang saya sampaikan yang lalu. Jadi dalam hal ini kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan bisnis plan, kemudian apa-apa yang perlu diperhatikan dalam membuat bisnis plan, dan apa yang harus ada saat apa yang harus ditulis dalam bisnis plan. Oke. Nanti setelah itu baru kita adik-adik akan membuat bisnis plan ya. Jadi kita tahu dulu teorinya sebelum adik-adik masuk pada prakteknya. Ya, baik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bisnis plan itu? Ya, jadi bisnis plan itu merupakan sebuah dokumen yang isinya tentang perencanaan, ya, perencanaan bisnis, ya, atau ide atau dan gagasan pokok yang menjadi dasar kenapa seseorang atau dalam hal ini mahasiswa, karena kita ini dalam mata kuliah, ya, memulai usahanya, ya. Jadi apa dokumennya itu berisi tentang perencanaan, ya, ide dan gagasan pokok yang menjadi alasan, ya, kenapa adik-adik ingin memulai sebuah usaha, ya. Kemudian dalam perencanaan tersebut itu mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu strategi, ya, konsep, tujuan, sasaran, dan target usaha. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, next, selanjutnya apa-apa yang perlu kita perhatikan dalam membuat bisnis plan? Ya, yang pertama bahwa isinya jelas dan mudah. Ya, maksudnya adalah sejauh mana isi dari bisnis plan yang kamu buat itu bisa dipahami, ya. Oke, bisa dipahami oleh semua pihak yang membaca bisnis plan tersebut, ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah isinya lengkap dan sesuai dengan rencana, ya. Jadi meskipun ini hanya untuk mahasiswa, tapi di sini kita belajar untuk membuat bisnis plan yang lengkap, ya. Seperti apa itu bisnis yang lengkap, bisnis plan yang lengkap, nanti kita akan lihat, ya. Jadi usahakan adik-adik semaksimal mungkin untuk membuat bisnis plan di sini nanti, ya, secara singkat dan terperinci lengkap, ya. Jadi pastikan semua elemen-elemen yang harus ada di dalamnya itu adik-adik buat, ya. Oke. Kemudian utamakan kejujuran, ya. Jadi dalam membuat bisnis plan, ya, adik-adik harus menuliskan semua isi dari bisnis plan itu dengan sejujurnya, tanpa ada yang ditutupi atau direkayasa, ya. Kalau misalkan nanti di dalamnya ditulis harus ada kelemahan dari sebuah produk, maka harus disebutkan tuliskan secara jujur apa kelemahan dari produk tersebut, ya. Tidak boleh disembunyikan, ya. Oke, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sertakan data-data yang akurat dan terkini, ya. Jadi usahakan setiap adik-adik, apa yang adik-adik tulis itu selalu didukung oleh data-data yang akurat. Kenapa? Karena kalau tidak ada data yang akurat, maka semuanya akan, apa yang ada masukkan itu akan sia-sia. Jadi dalam hal ini data-data yang ada di bisnis plan itu bisa tujuannya nanti itu akan meluluhkan hati investor misalnya, ya. Ya, misalnya bisnis plan-nya ini nanti kita serahkan ke investor, ya. Ya, untuk apa meluluhkan hati mereka, untuk menyetujui
bisnis plan kita sehingga mereka mau berinvestasi ya kalau kita butuh investasi ya. Oke, nah sekarang apa yang harus kita tulis di bisnis plan? Ya, yang pertama tentu adik-adik harus awali dengan latar belakang ya. Jadi di dalam latar belakang ini adik-adik harus menuliskan secara detail apa alasan ingin menjalankan bisnis tersebut. Ya, oke. Misalnya saya ingin menjalankan bisnis penjualan pupuk. Ya, kenapa harus penjualan pupuk? Ya, oke. Apa alasannya? Ya, oke. Kemudian tinjauan pustaka atau kutipan hasil penelitian. Jadi di poin ini kita harus menjelaskan alasan-alasan mengapa di tinjauan pustaka ini adik-adik harus menuliskan apa pentingnya, maksud saya kajian-kajian teori atau hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan bisnis yang adik-adik lakukan. Misalnya terkait tadi dengan pemasaran pupuk, anggaplah misalnya pupuk organik. Nah, cari tinjauan pustaka ataupun hasil-hasil penelitian yang menunjukkan kelebihan-kelebihan dari pupuk organik itu, ya. Oke, sehingga ini akan juga menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang yang membaca bisnis plan kalian untuk menjadi ya dipertimbangkan ya, untuk dipertimbangkan diberikan bantuan atau tidak ya, karena salah satu tujuan dari pembuatan bisnis plan itu adalah untuk diberikan kepada para investor agar mereka mau mendanai kita. Dan selain itu ya sebagai panduan bagi adik-adik dalam pegangan dan bagi adik-adik dalam menjalankan usaha ya. Kemudian yang selanjutnya adalah visi dan misi. Jadi kita harus menuliskan juga apa visinya dan misinya, apa yang akan kita lakukan untuk mencapai visi tersebut nanti. Ya. Ya. Jadi ini kita tuliskan setelah latar belakang. Jadi dituliskan secara gamblang ya, jelas. Kemudian struktur organisasi. Ya. Jadi adik-adik juga perlu menuliskan struktur organisasinya. Ya, struktur organisasi dalam hal ini ya boleh seperti ini ya. Nama usaha, bidang usaha, nama produk, alamat, dan lain sebagainya. Ya. Oke, boleh juga kita masukkan misalnya ketuanya siapa, bendaharanya siapa, tim promosinya siapa, tim IT-nya siapa, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu perlu. Ya. Selanjutnya keunggulan produk. Ya. Apa keunggulan dari produk yang kita tawarkan? Ya. Ya. Artinya dalam hal ini adalah hal-hal yang membedakan produk Anda dengan produk-produk yang beredar di pasaran. Misalnya tadi pupuk organik ya. Nah, saat ini banyak pupuk yang tersedia di pasar, namun itu rata-rata adalah pupuk kimia. Nah, jadi keunggulan produk kamu adalah karena dia pupuk organik misalnya ya. Oke, kemudian analisa pasar ya. Analisa pasar ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah kekuatan dan kelemahan produk. Ya, jadi ini tadi yang saya katakan bahwa dalam menulis bisnis plan, ada harus menulis dengan jujur, menjelaskan dengan jujur, termasuk dalam hal ini adalah kelemahan produk. Ya, namun kita lihat dulu terkait dengan kekuatan produk. Ya, kekuatan produk dalam hal ini kelebihannya. Ya, misalnya anggaplah misalnya ada menjual makanan, ya, makanan tersebut bisa dinikmati oleh semua kalangan, maka itu adalah salah satu kelebihannya atau kekuatannya. Ya, kekuatan juga misalnya dari segi
bentuk, dari segi ukuran, ya. Oke. Ya, misalnya bentuknya kecil, anggaplah benda ya. Ya, misalnya bentuknya kecil dapat dibawa kemana-mana. Ya, oke. Kemudian ya harganya, ya apa kelebihan dari harga yang kami tawarkan. Ya, misalnya harganya dapat terjangkau, relatif terjangkau ya. Ya, kemasannya misalnya, ya. Oke. Kemasannya misalnya kemasan yang ramah lingkungan, ya. Oke. Karena salah satu persoalan negara kita atau persoalan dunia saat ini adalah terkait dengan produk yang tidak ramah lingkungan, ya. Nah, kalau kita membuat produk yang kemasannya ramah lingkungan, maka itu menjadi salah satu kelebihan dari atau kekuatan dari produk kita, ya. Kemudian ya kelemahannya apa? Ya. The next selanjutnya adalah peluangnya seperti apa, ya. Ya, misalnya pasarnya sangat luas, ya, di mana penawaran kita lakukan langsung ke pembeli, ya. Masih sangat jarang dipasarkan di pasar dan lain sebagainya, ya. Harganya berapa, ya. Ya misalnya per kemasan berapa, per pack berapa dan lain sebagainya. Kemudian strategi pemasaran, ya. Jadi di bagian strategi pemasaran ini Anda bisa mengisi dengan berbagai metode pemasaran, ya. Misalnya metode pemasaran digital dan tradisional, ya. Oke. Nah, hal ini dilakukan untuk menarik calon pelanggannya. Jadi jangan lupa tampilkan strategi pemasaran seperti target pasar, ya. Siapa yang menjadi target dari target dari siapa target pasar dari produk ini, ya. Selanjutnya adalah detail produksi, bukan produk dia, detail produksi, ya. Detail produksi di sini adik-adik akan menjelaskan secara detail produk yang adik-adik buat, ya, yang kalian buat nanti, misalnya peralatan yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan, cara pembuatan, ya. Oke. Kemudian masuk ke rencana anggaran, ya. Jadi pada bagian rencana anggaran Anda atau adik-adik seharusnya menulis harga dan bahan baku yang digunakan secara detail dan terperinci, ya. Ya, misalnya modalnya berapa, ya. Oke, ya modal itu dilihat dari harga dan bahan baku, ya. Sewa tempatnya berapa, ya, termasuk kalau dia butuh biaya transportasi, berarti kita masukkan juga biaya transportasinya berapa, ya. Termasuk juga perhitungan keuntungan, ya. Bagaimana caranya menghitung keuntungan, ya, silakan adik-adik cari tahu nanti, ya. Oke, next yang terakhir adalah penutup, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, silakan adik-adik pahami dulu ini, kemudian mulai membuat bisnis plan. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang potensi usaha. Nah, sekarang kita mulai membuat bisnis plan, ya. Oke, mulai membuat perencanaan bisnis. Ya, jadi silakan gunakan kesempatan untuk membuat bisnis plan. Semoga bisnis plan yang adik-adik buat itu bisa adik-adik laksanakan dan bisa berlanjut setelah adik-adik selesai nanti kuliah, ya. Karena memang tujuannya mata kuliah ini adalah seperti itu, mencetak wira usaha, ya. Oke, saya kira cukup. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ya nanti ditanyakan di grup, ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.